Oke, kali ini kita akan coba membahas antara dua transistor ya, antara transistor Sanken sama transistor Toshiba, dan banyak diminati oleh dunia perakitan power ya. Kali ini kita akan membahas masalah TR Sanken yang seri A1216 dengan pasangannya, dan Toshiba A1943 dengan pasangannya. Yang mana banyak beranggapan, banyak yang bilang Sanken lebih bagus Toshiba. Ada juga Toshiba lebih bagus Sanken. Jadi menurut saya semuanya itu sama-sama bagus. Cuma ya harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang mana di lapangan ya power yang besar memang sih kebanyakan yang memakai TR Toshiba. Jarang sekali power besar itu memakai TR Sanken. Dan perakit pun juga banyak yang memakai Toshiba, di mana yang harganya lebih murah daripada Sanken. Tapi sebenarnya itu antara Sanken dan Toshiba punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang mana kalau kita lihat dalam datasetnya, kalau kita lihat dari datasetnya, kedua TR ini keduanya saling memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan untuk TR Sanken yang seri 2SA1216 dengan C2922, di mana dia mampu mengeluarkan daya sebesar 200 watt dengan arus 17 ampere dan tegangan 180 volt per pasang. Sedangkan TR Toshiba yang seri A1943 dan C5200, dia mengeluarkan output 150 watt dengan arus 15 ampere, tapi dia mampu disuplai hingga 230 volt maksimal. Kelebihan TR Toshiba, tegangan yang mampu lebih besar walaupun output arus dan ampernya itu lebih rendah daripada Sanken. Yang mana tadi Sanken dia memakai 17 ampere, kalau Toshiba kan 15 ampere. Tegangan Sanken itu maksimal 180 volt, sedangkan Toshiba bisa sampai 230 volt per pasang. Tapi jika TR Toshiba yang seri tadi itu, yang 5200 itu, dibandingkan dengan Sanken yang seri 3264 dan pasangannya, itu sama-sama mampu disuplai hingga 230 volt. Tapi yang di sini Sanken yang seri 3264 itu memiliki output yang lebih besar daripada Toshiba tadi. Kalau yang Toshiba tadi itu outputnya 150 volt. Kalau yang Sanken tipe ini, yang tipe 3264 dengan pasangannya itu mengeluarkan 200 watt. 200 watt dengan suplai yang sama dengan Toshiba. Dengan suplai yang 230 volt.
Tapi tentunya ampernya yang Sanken ini 17 ampere. Kalau yang Toshiba di 15 ampere. Jadi ampernya lebih kecil daripada Toshiba. Oke, di mana keduanya ini memiliki karakter yang berbeda. Dimana kita coba di TR Sanken, yang mana Sanken ini yang tadi yang punya daya output sebesar 200 watt per pasang, yang mana ya yang di pasaran itu ditawarkan kisaran harganya antara 60 ribuan ya di pasaran. Saran di situlah. Dan Sanken ini mempunyai karakter cenderung ngesup ya, atau bass. Jadi bagi yang demen ngesup, yang demen bass lembut, itu Sanken itu cocok buat TR finalnya. Artinya di sini Sanken benar-benar bagus buat subwoofer di dalam ruangan atau indoor. Tapi bukan berarti tidak cocok buat luar ruangan. Cuma kalau Sanken ini kurang bagus buat menghandle suara middle dan high. Jadi TR Sanken ini bagus buat subwoofer. Kalau buat middle sama high kurang begitu lantang. Tapi ya kembali lagi pada perangkat masing-masing. Kalau udah aksesorisnya itu memadai, walaupun itu TR Sanken masih bisa buat menghandle middle sama high itu bisa. Cuma karakter yang di sini aslinya karakternya TR Sanken itu memang ngesup. Kalau nggak dimodif, drivernya Sanken itu memang ngesup. Jadi buat middle sama high itu memang kurang. Dan TR Sanken ini kebanyakan tidak mudah panas meskipun kita bermain di 2 ohm ya seharian. Kebanyakan sih kalau Sanken itu emang nggak begitu cepat panas karena karena output yang dihasilkan itu gede. Ya seperti itulah. Kita bahas masalah Toshiba. Ternyata TR Toshiba ini tidak kalah lebih menariknya. Bahkan TR Toshiba ini paling banyak diminati karena Karena TR Toshiba ini banyak dipakai oleh power besar ya. Banyak dipakai oleh power build up ataupun rakitan ya. Jadi memang banyak yang ngefan banget sama Toshiba. Di samping dengan harganya yang murah, ya bentuknya yang mungil. Kalau yang Sanken itu kan bentuknya memakan heatsink ya, gede. Harganya pun juga mahal. Makanya teman-teman kebanyakan di sini memakainya ya Toshiba. Ya karena harganya murah. TR Toshiba ini mampu mengeluarkan daya 150 volt yang tadi ya per pasangnya. Bahkan harga yang ditawarkan di pasaran ini cenderung lebih murah dari TR Sanken. Di pasaran ditawarkan sekitar 25 sampai 30 ribu per pasang. Jadi emang Emang TR Toshiba ini lebih murah dari Sanken ya. Kalau ada yang beli Sanken sepasang, kayaknya buat Toshiba dapat 2 pasang. Ya begitulah, namanya juga rakitan maunya untung, kualitas juga enggak jelek, kualitas juga sama, bagus. Ya yang dicari emang yang mungil-mungil daripada memakan heatsink.
Oke, yang mana tadi? Yang mana TR Toshiba tadi memang memiliki karakter suara yang lebih lantang ya. Beda dengan Sanken ya. Kalau Sanken tadi mempunyai karakter yang lebih ngesup. Kalau yang Toshiba ini mempunyai karakter yang lebih lantang. Tentunya ya suara lebih keras ya. Jadi kalau udah keras ataupun lantang, buat ngesup atau buat middle atau buat high itu sangat bisa, tergantung dari aksesorisnya ya. Dimana sehingga Toshiba cocok banyak digunakan untuk mengangkat speaker berbagai jenis. Jadi semua jenis speaker tuh kalau buat Toshiba tuh bisa. Pakai speaker yang middle, yang speaker yang high, dan speaker yang low atau sub itu sangat memungkinkan. Oke, yang mana tadi TR Toshiba ini memang lebih bagus, lebih bisa mengangkat semua jenis speaker antara speaker sub dan low, mid, dan high. Jadi tidak sama dengan TR Sanken yang cenderung nge-sub ya atau ngebas. Cuma di mana TR Toshiba ini memang lebih mudah panas dibanding Sanken ya. Maka untuk cara paling aman untuk menyiasatinya ialah dengan memakai heatsink yang lebih tebal dengan kipas yang kick ya, yang kencang. Atau bisa juga dengan memperbanyak TR final, tapi tentunya dengan suplai daya yang mencukupi. Sehingga yang mana suara yang dikeluarkan bisa tetap maksimal. Oke. Oke ya, seperti itu penjelasannya. Yang mana kalau yang Sanken itu tidak mudah panas, tapi kalau Toshiba itu lebih cepat panas. Ya karena wattnya Sanken itu lebih gede ketimbang Toshiba mungkin. Sedangkan Sanken itu karakternya lebih ngesup. Kalau kalau Sanken itu karakternya lebih ngesup, sedangkan Toshiba karakternya itu lebih ke middle ya, ke suara, dia lantang. Jadi kalau punya aksesoris yang memadai, TR Toshiba itu bisa dipakai buat semua jenis speaker ya, antara sub, low, mid, dan high. Karena yang dibutuhkan di situ power itu pertama adalah kekuatan. Kalau emang udah kekuatannya besar, jadi buat ngangkat apapun itu pasti bisa. Kalau memang kan yang dibutuhkan adalah lantang ya. Kalau ngesup itu cenderung gler ya, gler. Enak lah kalau buat subwoofer itu enak banget. Jadi intinya TR Sanken itu lebih ngesup, sedangkan Toshiba itu lebih lantang. Jadi tergantung pemakaiannya ya. Tergantung keinginan masing-masing yang punya. Mau Sanken silakan, mau Toshiba silakan. Karena Sanken dan Toshiba itu sama-sama berkualitas, sama-sama bagus. Tergantung yang dibutuhkan karakternya apa. Kalau pengen karakter sub ya kita pilih Sanken.
Kalau emang demennya yang blur ya kita pilih sunken. Kalau pengennya demennya itu yang lantang, keras, ya pilih Toshiba. Jadi ada tempatnya masing-masing. Oke, semuanya itu tergantung peminatnya masing-masing. Jadi sesuai dengan tepatnya. Maunya di mana? Ya kalau maunya suara lantang ya jangan pakai Sanken, pakai Toshiba. Bisa juga sih pakai Sanken, yang penting aksesorisnya memadai. Dan juga sebaliknya, Toshiba juga begitu. Kalau pengen ngesub nggak harus Sanken, Toshiba juga bisa. Yang penting aksesorisnya memadai. Oke? Semuanya tergantung dari keinginan masing-masing peminatnya. Oke, kiranya sekian dulu dari saya. Yang mana kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf. Yang penting kita saling berbagi. Kalau punya pengetahuan, kita saling berbagi, jangan saling mencaci. Oke? Oke lah. Kesimpulannya di situ tadi, Sanken itu punya karakter yang ngesub, sedangkan Toshiba punya karakter yang lantang atau suara. Oke, kalau udah begitu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.